Aku bilang turun Maryam, jangan nakal. Titah Garra. Ini kantor, bahaya. Memang tidak ada CCTV di dalam ruangannya, tapi bagaimana kalau tiba-tiba ada yang masuk dan melihat posisi mereka? Tidak baik untuk Maryam. Garra tahu Maryam memang seorang gadis barbar dan nakal, tapi ia hanya akan senakal ini di depan Garra. Pria itu yakin, hatinya dapat merasakan. Kenakalan Maryam di depan orang lain berbeda dengan kenakalan gadis itu saat bersamanya. Bisa dibilang kalau bersamanya, Maryam sangat berani menggoda, menantang dan melakukan sesuatu yang lebih. Memperlihatkan sisi liarnya. Kalaupun Maryam berani nakal dengan laki-laki lain, tunggu saja hukumannya. Maryam, turun. Garra mulai tergoda ketika Maryam yang sejak tadi asyik membelai wajahnya kini menggigit kecil telinganya, menggodanya dengan sisi liar ala gadis itu. Astaga, bagaimana dia bisa fokus dengan pekerjaannya coba? Apalagi ketika Maryam bergerak, miliknya juga ikut merasakan gesekan di tubuhnya, membuat pria itu merasa hawa dalam ruangan ini makin panas. Tangan Garra melingkar di pinggul Maryam, menahan agar tubuh gadis itu tidak bergerak-gerak. Jangan bergerak begitu, kau membuatku tegang. Gumam Garra pelan. Maryam tersenyum nakal. Apamu yang tegang? Kamu tahu maksudku bocah. Kata terakhir yang diucapkan oleh Garra tidak enak di telinga Maryam. Ia keberatan. Aku bukan bocah, katanya. Tapi aku suka memanggilmu begitu. Kalau begitu aku akan memanggilmu hitam. Balas Maryam tidak mau kalah. Garra mengernyitkan dahi. Hitam? Ia lalu melihat kulitnya. Tidak hitam. Kulitnya putih seperti kebanyakan kulit laki-laki Korea. Wajahnya pun cenderung seperti pria dari negara itu. Karena neneknya adalah orang Korea asli. Kenapa hitam? Apa kau buta warna? Garra bercanda. Untuk sesaat ia membiarkan posisi mereka terus seperti itu. Sekarang dirinya sedang tertarik untuk bercanda dengan gadis yang asyik duduk di pangkuannya tersebut. Garra pikir Maryam akan ngambek saat dia bilang gadis itu buta warna. Dan pria itu akan menikmati melihat wajah sebal Maryam. Ternyata tidak. Gadis itu malah tersenyum lebar menampilkan gigi-gigi putihnya yang berbaris rapi. Kamu tahu kenapa aku ingin memanggilmu hitam? Wajah Maryam berseri-seri, dan Garra menatapnya curiga. Kenapa? Karena kamu sangat mirip dengan kucing hitam di rumah cinta yang selalu menatap tajam tiap orang yang datang, bewahahaha. Tawa Maryam begitu nyaring. Merasa lucu melihat wajah dongkol Garra. Kamu mau aku contohkan cara kucing hitam itu menatap orang? Maryam melanjutkan. Lalu mencontohkan ekspresi kucing hitam dalam bayangannya. Wajahnya sangat dekat dengan Garra, ia meledek laki-laki itu habis-habisan lalu tertawa puas. Hahaha. Lihat wajahmu sekarang, mirip sekali dengan kucingnya cinta. Hitam. Hitam. Maryam terus meledek sambil menggaruk-garuk dagu Garra. Puff. Bewahaha. Lalu tertawa kencang. Garra kesal. Awalnya kan yang berencana mau buat gadis itu kesal dia, tapi malah dirinya yang dibuat kesal. Kamu menyamakanku dengan kucing? Ucap Garra gondok. Tangannya masih setia di pinggul gadis itu. Baru Maryam satu-satunya orang yang berani mengatainya dengan senyuman lebar tanpa dosa. Dan Maryam mengangguk dengan wajah polosnya. Maryam, geram Garra. Mau main-main denganku Lalu tanpa aba-aba Garra berdiri dari kursi, secara otomatis Maryam melingkarkan kakinya di pinggang Garra. Dan Garra menjatuhkan Maryam ke lantai lalu menggelitik pinggang gadis itu hingga Maryam tertawa sembari menggeliat karena perbuatan Garra. Haha, ampun. Ampun.
Seru Maryam terus menggeliat meminta ampun, tapi Garra yang berada di atas gadis itu terus menggelitiknya tanpa ampun. Pria tampan itu menikmati aksinya. Sudah lama ia tidak bercanda seperti ini. Bersama Maryam ia merasakan hidupnya jauh lebih berwarna. Tidak datar lagi seperti dulu. Gadis barbar miliknya ini sungguh nakal, tapi dia suka. Dia sayang, dan jelas sudah jatuh cinta padanya. Ampun mister, Maryam meminta ampun lagi. Garra belum berencana berhenti, namun suara ketukan pintu menghentikan kegiatannya. Lelaki itu akhirnya sekarang mereka sedang berada di kantor. Siap. Pria itu cepat-cepat menutup mulut Maryam dengan tangannya. Ses. Jangan bicara. Titahnya. Ia lalu membantu Maryam bangun dan membawa gadis itu sembunyi di bawah kolong meja kerjanya. Kenapa harus sembunyi? Tanya Maryam dengan suara berbisik. Jangan banyak tanya. Diam saja di situ. Balas Garra. Ia juga bingung kenapa dia membuat Maryam sembunyi seperti itu, tapi ya sudahlah. Hitung-hitung mencegah gosip. Garra, kau di dalam? Terdengar suara perempuan dari luar. Garra mengatur napas, merapikan kemeja lalu menggeser kursi dan duduk. Masuklah. Suara pria itu terdengar datar dan berat seperti biasanya. Maryam berdecit pelan di bawah kakinya. Ia merasa seperti pelakor, padahal tidak sama sekali. Malah yang datang seorang wanita lagi, kira-kira siapa ya? Ada apa Lani? Ujar Garra begitu Lani membuka pintu ruangannya. Wanita itu masuk. Pandangannya menatap-natap sekeliling ruangan, tapi tidak ada siapapun di dalam situ selain Garra. Aku pikir ada seseorang bersamamu. Dari luar terdengar samar-samar seperti ada yang bicara denganmu. Kata Lani. Dan Maryam kenal suaranya. Raut wajahnya berubah gondok. Hanya perasaanmu saja. Kau ada perlu denganku? Dari bawah sana Maryam tertawa dalam diam. Astaga, kaku sekali. Ternyata Garra sangat kaku saat bicara dengan orang lain. Tidak. Aku sedang menunggu taksi onlineku datang. Tadi sopirnya telepon dia akan sedikit terlambat karena ada pohon tumbang. Mom, bisakah aku menumpang menunggu di sini sampai taksinya datang? Sudah tidak ada orang lain. Tersisa Pak Anton yang berjaga di luar. Kelihatannya juga dia sedang sibuk. Aku tidak enak mengganggunya. Kata Lani lirih. Baru kali ini ia berani mencoba bicara dengan Garra di luar pekerjaan. Cih, modus. Kata Maryam dari bawah kolong. Garra berpikir sebentar. Pandangannya turun ke bawah meja, melihat Maryam yang tampak begitu menggemaskan. Ah, baiklah. Dia akan menghukum gadis itu beberapa menit di bawah sana. Hitung-hitung balas dendam yang tadi, karena menyamakannya dengan kucing. Baiklah, kau bisa duduk di sana sampai taksimu datang. Lani berubah ceria. Terima kasih. Wanita itu lalu membalikkan badan berjalan ke arah sofa di bagian tengah. Berbeda dengan Lani yang senang bukan main, Maryam jelas dongkol setengah mati. Apa Garra memang sengaja mau buat dia kesal? Maryam bisa lihat wajah kemenangan Garra ketika pria itu menatap ke bawah. Garra bahkan dengan sengaja menunjukkan senyum meledeknya. Maryam tersenyum miring. Oh, dikira dia bakal kalah apa? Maryam tidak akan membuat waktunya di bawah kolong meja ini sia-sia. Matanya tertuju ke bagian yang menonjol di celana Garra, lalu tersenyum. Tidak apa-apa Maryam. Ini bukan pertama kali kau menyentuh benda itu. Sedetik kemudian ia menggapai bagian itu dengan tangannya, membuat Garra langsung menatap ke bawah dengan wajah membelalak. Tubuhnya menegang seketika. Ia bisa merasakan resleting celananya dibuka perlahan oleh gadis di bawah sana. Astaga! Maryam sangat berani.
Tangan Garra mencoba menghentikan Maryam, namun tampaknya gadis itu sudah nekat akan menyentuh bagian yang paling sensitif dalam tubuhnya itu. Ketika Garra menunduk ke bawah, Maryam tersenyum lebar penuh kemenangan padanya. Dan detik itu juga Maryam mendapatkan keinginannya. Garra. Panggilan Lani membuat Garra cepat-cepat menghadap wanita itu. Ia berusaha dengan sangat keras agar wajahnya terlihat biasa saja. "Ah, ada apa?" sahut Garra tidak seperti biasanya. Biasanya laki-laki itu tidak pernah bicara terbata-bata walau hanya satu kali pun. Dan jarang sekali menggubris panggilan, biasanya laki-laki itu terkesan sangat cuek. Lani sampai heran karena ini adalah pertama kalinya ia merasakan Garra sedikit berbeda ketika bicara dengannya. Malam ini lelaki itu terlihat sedikit lebih friendly. Tentu saja Lani senang. Wanita itu tidak sadar saja kalau Garra sedang menahan rangannya mati-matian. Aku ingin bertanya apakah Sabtu nanti kau ada waktu?" tanya Lani. Kapan lagi ia memiliki kesempatan seperti ini? Ia ingin mencoba peruntungannya mendekati pria itu. Ingin Garra juga melihatnya bukan hanya sebagai rekan kerja saja. Dari awal bekerja di departemen ini, Lani sudah menyukai laki-laki itu diam-diam, namun wanita itu malu mendekatinya. Apalagi dengan sifat Garra yang teramat kaku dan datar pada semua orang. Alasan satu-satunya Lani memutuskan untuk berani adalah karena ia tidak ingin Garra jatuh ke pelukan perempuan lain. Apalagi si gadis bernama Maryam itu. Tadi siang saja ia baru memergoki mereka berciuman. Entah sudah pacaran atau belum Lani belum tahu. Yang pasti ia cemburu karena Garra mencium balik gadis itu dengan sangat panas. Membuat hatinya ikut panas karena cemburu. "Kenapa?" Suara Garra ketika bertanya balik sudah kembali seperti Garra yang biasanya. Namun ia masih menggigit bibirnya untuk menahan agar tak ada suara aneh yang keluar dari mulutnya. "Ah, aku ingin mengajakmu ke suatu tempat," kata Lani. Akhirnya Garra tidak dapat menahan dirinya untuk tidak berteriak. Untuk teriakannya bukanlah teriakan keenakan yang menjijikan. Teriakannya bisa dikategorikan sebagai sebuah teriakan kesakitan yang tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang yang mendengar. Ya, Garra merasa sakit. Karena Maryam tiba-tiba menggigit miliknya. Tidak terlalu kuat memang, namun sanggup membuatnya kaget hingga refleks berteriak. Lani sampai berdiri. Dan Garra mendorong Maryam agar tidak menyentuh bed 4-nya dulu. Kali ini Maryam ikut menjeda perbuatan gilanya tersebut. Kasian juga melihat yang kelabakan akibat ulahnya. "Ada apa?" "Tidak apa-apa. Tadi kakiku tiba-tiba merasa kram, tapi sudah tidak apa-apa." Entah alasan itu masuk akal di otaknya Lani atau tidak, Garra tidak peduli. Hanya itu alasan yang bisa ia pikirkan di otaknya sekarang. Lani lalu berjalan mendekati meja Garra. Otomatis pria itu menarik kursi agar badannya menempel ke dinding meja. Berjaga-jaga supaya Lani tidak lihat resleting celananya yang sudah terbuka. "Tapi wajahmu sangat merah Garra. Kau merasa sakit? Atau kau pulang saja sekarang, aku akan menemanimu." Lani memasang tampang khawatirnya. Ia tidak tahu di bawah sana Maryam sedang mengata-ngatai dia dalam hati karena sok dekat dengan Garra. "Tidak perlu, aku tidak apa-apa," tolak Garra langsung. "Taksimu sudah di mana?" pria itu bertanya kemudian. Ia ingin wanita itu pergi secepatnya dari sini, agar ia bisa menuntaskan rasa sesak yang masih memenuhi tubuhnya. Rasa sesak karena gairah itu harus segera dituntaskan oleh orang yang memulainya. Sungguh ia merasa sangat tersiksa. Lani tampak kecewa karena belum mendapatkan apa yang dia mau. Garra ingin sekali ia segera keluar dari ruangan ini. "Garra,
ada yang ingin aku sampaikan padamu. Nanti saja. Coba cek taksimu sudah di mana. Aku juga harus segera pulang. Balas Garra tidak memberi kesempatan Lani. Ah, benar. Taksiku sudah di depan. Kalau begitu aku pergi sekarang. Terima kasih sudah mengizinkanku menunggu di sini. Ucap Lani setelah mengecek HP-nya. Berusaha tersenyum meski dalam hati ia sedikit kecewa dengan penolakan Garra. Wanita itu akhirnya keluar. Masih ada waktu lain. Ia takut kalau terlalu memaksa, Garra malah akan jijik padanya. Ah! Garra Mendes 4H pelan. Lani sudah keluar. Kali ini Mariam menyerangnya dengan mulut. Walau mereka masih berada di kantor, sudah terlambat bagi Garra untuk menolak. Tidak bisa, ia tidak tahan lagi. Ia harus mendapatkan pelepasannya malam ini. Mariam benar-benar berhasil menggodanya. Otaknya sudah tidak bisa berpikir lagi. Oh! Tubuhnya masih bergetar, masih menikmati hasil dari perbuatan nakal Mariam terhadap dirinya. Sialan, kalau Mariam menggodanya terus, bisa-bisa ia tidak tahan lagi. Ia hanyalah seorang laki-laki normal. Untung dia masih sadar ini kantor, jadi dirinya masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang balik Mariam. Saat menatap ke bawah, Garra melihat Mariam tersenyum puas menatapnya. Bagaimana? Masih mau sembunyikan aku di bawah sini? Gadis itu mengerling nakal. Garra tertawa kecil, menggapai tisu di atas meja lalu membersihkan Juni 0R-nya yang basah akibat cairan yang keluar tadi kemudian memakai kembali celananya. Pria itu berdiri dari kursi dan menatap ke bawah lagi. Ayo ku antar pulang. Ucapnya. Pulang ke tempatmu? Seru gadis itu dengan wajah berseri-seri. Tidak, pulang ke rumahmu. Ayo. Mariam berubah manyun. Kenapa sih Garra masih tidak tergoda untuk merusaknya? Padahal ia yakin pria itu sudah sangat terpancing tadi.